Shalom saudara-saudara, ini adalah khotbah untuk PHD Remaja Naposo di Minggu tanggal 19 Januari 2025, minggu kedua setelah Epifanias. Khotbah kita diambil dari Markus 1 ayat 9 sampai 11. Topik kita adalah seperti Yesus yang rendah hati. Nats khotbah kita bisa dibaca di kolom deskripsi. Berikut ini penjelasan khotbah. Jadi sudah menjadi sifat manusia untuk selalu menjadi yang terbaik di antara orang lain. Di dalam diri setiap orang mengalir naluri berlomba-lomba untuk selalu terlihat, mencari-cari pujian, dan selalu ingin disanjung oleh orang lain. Sifat inilah kadang-kadang yang membuat kita menuntun manusia menjadi orang-orang yang egois dan egosentris. Tidak jarang ketika kita mulai dikenal banyak orang, punya banyak follower atau subscriber, menjadi tangan kanan bos, atau menjadi ketua atau pemimpin di suatu lembaga, hal ini membuat kita menjadi sombong dan tinggi hati, dan cenderung kita suka merendahkan orang lain. Ingatlah bahwa Yesus adalah anak Allah. Kepadanya telah diserahkan segala kuasa yang ada di langit dan di bumi. Ia berkuasa atas alam semesta ini. Namun walaupun demikian, dia tetap rendah hati. Yesus mengajarkan ajaran kasih dan kerendahan hati. Dan bukan hanya mengajar, tetapi dia juga mempraktekkan semua yang dia katakan. Mari kita lihat penjelasan nats kita kali ini. Saat ini kita masih berada di masa-masa Minggu Epifanias. Minggu Epifanias ini artinya adalah hari pernyataan Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ayat yang menyatakan Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi, yang menyatakan Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, nats bacaan kita minggu ini adalah salah satunya, yaitu hari di mana Allah menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak yang dia kasihi dan kepadanya lah Allah berkenan. Tapi mari kita lihat sejarah hidup Yesus. Ia lahir dari keluarga Mesir biasa saja. Orang tuanya Maria dan Yusuf bukanlah keluarga ternama, bukan dari kaum Farisi atau Saduki yang sangat dihormati di orang Yahudi, bukan juga terlahir dari kelompok orang-orang kaya. Dia berasal dari Nazaret, sebuah kota kecil di pinggiran kota Israel. Tidak pernah ada nabi yang bangkit dari kota Nazaret ini. Jadi kota Nazaret ini kalah terkenal dengan kota-kota besar lainnya di Israel seperti Yerusalem, yang dikenal sebagai pusat peribadahan karena di sana ada bait suci Allah, lalu dikenal juga sebagai pusat perekonomian. Nazaret juga kalah terkenal dengan kota Bethlehem yang disebut sebagai kota kelahiran Mesias. Dari tempat ini Mesias akan dilahirkan, katanya begitu. Jadi tidak ada hal baik yang bisa datang dari Nazaret. Setidaknya inilah kata Nathanael waktu dia diajak oleh Filipus saudaranya untuk menjumpai Yesus. Dikatakan, mari kita lihat Yesus dari Nazaret. Adong maharona dengan narosian Nazaret na si Nathanael. Apakah ada hal baik yang bisa datang dari Nazaret? Kata Nathanael waktu itu merespon ajakan si Filipus. Sudah tidak ada hal baik, bahkan sebenarnya banyak berita-berita buruk yang datang dari Nazaret. Kota Nazaret ini terkenal sebagai tempat tinggal para kelompok-kelompok Yahudi garis keras yang sering bentrok dengan pasukan-pasukan Romawi. Jadi sudah sejak lama orang Yahudi mengimpikan agar orang Yahudi itu, agar Israel itu merdeka dari orang Romawi. Masalahnya pada saat itu kelompok-kelompok Farisi dan Saduki, para pemimpin agama, lebih condong hatinya kepada pemerintahan Romawi karena mereka tidak mau terjadi kekerasan atau keributan. Maka muncullah gerakan-gerakan separatis atau kelompok-kelompok garis keras, para preman, para pemberontak yang selalu berperang menghadapi orang Romawi dan juga orang-orang Saduki dan Farisi yang mereka anggap lebih condong memihak kepada orang Romawi. Jadi orang-orang ini muncul dari kota Nazaret. Jadi mereka ini yang paling terkenal di situ ada dua. Namanya kelompok orang Zelot sama kelompok orang Sicari, ya. Jadi kedua kelompok inilah yang paling sering bentrok dengan orang Romawi. Bisa kalian bayangkan ketika Yesus mulai melayani di Yerusalem, ia dikenal dengan sebutan Yesus orang Nazaret. Memang di satu sisi betul dia dari Nazaret, tapi di sisi lain penggunaan istilah orang Nazaret seolah-olah ingin mengaitkan buruknya reputasi kota Nazaret kepada dirinya. Lihat, ini Yesus ini dari Nazaret loh, namanya saja Yesus dari Nazaret. Kalian tahu kan Nazaret itu dari mana? Kalian tahu kan Nazaret itu bagaimana? Itu adalah kota yang sangat banyak premannya. Di situ kota banyak pemberontaknya. Seolah-olah Yesus dihubung-hubungkan dengan kelompok-kelompok pemberontak ini. Nah, tapi lewat pengajarannya dan pelayanannya kepada semua orang di Israel waktu itu, Yesus ingin menunjukkan bahwa kebencian di dalam hati harus dihilangkan, apalagi terhadap orang-orang Nazaret ini yang oleh orang Israel dianggap sebagai kelompok orang-orang yang suka membuat keonaran. Mereka sudah memiliki kebencian yang mengakar dalam hatinya. Jadi Yesus dalam pelayanannya berusaha untuk menghilangkan kebencian itu dari dalam hati setiap orang yang mendengarkan firman-Nya. Nah, ada satu cara yang sangat ampuh untuk melakukannya, yaitu dengan menunjukkan kasih kepada sesama. Yesus yang memiliki kuasa atas dunia ini tidak melihat kekuasaan itu sebagai suatu keuntungan yang membuatnya menjadi sosok yang istimewa dibandingkan manusia yang lainnya. Sebaliknya, dia memakai karunia yang dia punya untuk menolong orang-orang yang lemah,
terlantar, dan terpinggirkan. Berulang-ulang orang Saduki dan Farisi mencari cara untuk menjeratnya. Dan bagaimana caranya supaya dia bisa dipermalukan atau dibuat malu dan hingga dia berhenti, kalau boleh dia dipenjara. Namun Yesus tidak pernah berinisiatif untuk membalas semua perbuatan-perbuatan buruk dan rencana-rencana jahat dari orang-orang Farisi dan Saduki ini. Yesus bukan tidak tahu, dia tahu mereka ini merencanakan sesuatu yang buruk, tapi Yesus tidak pernah berinisiatif untuk menantang mereka. Yesus dituduh merencanakan kudeta pada saat itu karena dia mengumpulkan murid-murid, di mana di antara kedua muridnya ada orang Zelot yaitu Simon, dan ada orang Sicari yaitu Yudas Iskariot. Ini kan kelompok pemberontak, datang dari kelompok-kelompok pemberontak. Jadi karena ada dua orang datang dari kelompok pemberontak tinggal dan bersama-sama dengan Yesus, maka muncullah tuduhan. Ya, sebenarnya ini tuduhan yang dimunculkan, sengaja dimunculkan supaya ada kesan Yesus sedang mengumpulkan tenaga, mengumpulkan kekuatan untuk melakukan kudeta. Apalagi kalau dia mengaku sebagai Mesias, kan? Untungnya Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Mesias secara terang-terangan. Oranglah yang menganggap dia Mesias, walaupun sebenarnya memang benar dia adalah Mesias. Kalau saja dia secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias, maka orang-orang Farisi dan Saduki ini akan melagakan dia, membentrokkan dia dengan orang Romawi. Sebab Mesias digambarkan sebagai orang yang akan membawa pemulihan, membawa kestabilan kepada bangsa Israel. Dia akan membawa bangsa Israel kembali ke masa keemasannya seperti di masa Raja Daud. Tentu dengan membawanya kembali ke masa keemasan, artinya dia akan membawa Israel merdeka. Seperti itu. Yesus bisa saja dianggap sedang memperjuangkan kemerdekaan orang Israel melawan orang Romawi. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada cara-cara orang-orang Saduki dan Farisi untuk menjerat dia. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh orang Farisi kepadanya waktu Yesus berkhotbah di Bait Suci. Dikatakan begini, apakah kita perlu membayar pajak, katanya. Jadi ini adalah pertanyaan jebakan ya saudara-saudara ya. Sebab apapun jawabannya, kalau salah-salah dijawab, bisa saja ini jadi alasan untuk dipakai menyerang kita balik, untuk kita dipermalukan, untuk kita dilaporkan kepada tentara Romawi lalu dipenjara. Kalau Yesus bilang perlu kita bayar pajak kepada orang Romawi, maka dia akan dituduh tidak mengerti kitab suci. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, segala persembahan dan pujian hanya milik Tuhan Allah. Kepada Tuhanlah kita menyampaikan persembahan, bukan kepada manusia, seperti itu. Tapi kalau dia bilang tidak perlu membayar pajak kepada pemerintah Romawi, maka Yesus akan dituduh mendorong orang untuk memberontak pada kaisar. Dia mengajarin orang-orang untuk tidak membayar pajak, katanya begitu. Nah, ini kan nanti akan menjadi persoalan yang sangat pelik pada ujungnya nanti. Untungnya Yesus memiliki hikmat yang sangat luar biasa dalam menjawab pertanyaan itu. Dia bilang, tunjukkanlah uang yang ingin kau pakai untuk bayar pajak itu. Mereka tunjukkan uangnya, lalu ditanya, gambar siapa yang kau lihat di situ? Gambar kaisar. Oh ya sudah, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Lalu berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Dalam artian yang dikatakan hak Tuhan ini adalah persembahan seperti hewan-hewan kurban, domba, sapi, burung merpati atau apapun itu, atau kambing atau apapun yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu harus tetap diberikan kepada Tuhan. Dan untuk kaisar sampaikanlah pajak yang harus dibayarkan itu. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi walaupun Yesus tahu maksud jahat di balik pertanyaan itu, namun Yesus tidak pernah berniat untuk membalas mereka dengan mempermalukan mereka. Yesus lebih paham tentang kitab suci daripada orang Farisi dan Saduki. Bisa saja dia menguji pemahaman orang Farisi dan Saduki ini kalau dia berniat untuk mempermalukan mereka, tapi itu tidak pernah terjadi. Nah, bahkan ketika orang-orang Farisi dan Saduki ini berhasil memprovokasi Pontius Pilatus untuk menangkap dan menyalibkannya, Yesus malah mendoakan mereka. Dia katakan begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus bukan sekadar mengajarkan kasih, tapi sekali lagi, dia melakukan semua yang diajarkan. Dia mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Nah, karena kerendahan hati yang ditunjukkannya, Allah kemudian meninggikannya di atas segala makhluk, dan dia akan menjadi hakim yang menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati di akhir zaman nanti. Jadi apa yang dapat kita renungkan dari nas kita hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, Yesus yang merupakan anak Allah yang maha tinggi datang ke dunia bukan untuk mencari ketenaran atau popularitas. Dia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, melainkan dia datang dengan kerendahan hati untuk melayani orang-orang yang remuk hatinya dan hancur jiwanya. Oleh sebab itu, hindarilah perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Berdebat adalah istilah lain untuk saling membenarkan diri. Ingatlah, orang yang merasa dirinya benar tidak akan mau menerima saran dan masukan yang berbeda dari pemahaman dia. Sehingga lebih baik kita untuk mengalah. Mengalah akan membuat situasi jauh lebih baik. Sekalipun Anda benar, lebih baik kita mengalah.
Yesus tidak pernah berdebat dengan orang Farisi dan orang Saduki. Dia paham benar, orang Farisi dan Saduki dihormati sebagai orang yang paham kitab suci. Jadi tidak ada gunanya untuk berdebat dengan mereka. Sebab mereka pun akan mempertahankan ego mereka. Mereka akan mempertahankan reputasi mereka sebagai orang yang menganggap dirinya lebih paham daripada siapapun yang ada di Israel tentang kitab suci. Sebab yang percuma berdebat dengan orang yang merasa dirinya sudah benar. Nah, begitu. Nah, yang kedua, Allah mengasihi orang-orang yang menunjukkan kerendahan hati kepada sesamanya. Dialah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, katanya. Inilah bukti bahwa Allah menghargai sifat kerendahan hati dan ketaatan. Nah, suara ini kan terdengar setelah Yesus dibaptis, toh. Setelah Yesus menunjukkan kerendahan hatinya, karena dia menyamakan dirinya dengan sesama manusia, dia tetap taat kepada aturan Tuhan, sehingga muncullah suara itu. Ini adalah respon dari Allah atas sikap Yesus yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada semua orang. Tolonglah mereka yang perlu ditolong, dan lakukanlah itu bukan untuk mencari pujian, tetapi dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Ada tertulis di kitab Evangelium kita, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, katanya. Kadang-kadang memang kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Tetapi percayalah, Tuhan melihat semua yang kita lakukan di dunia. Benih yang baik akan selalu tumbuh menjadi pohon yang baik, dan pohon yang baik akan selalu menghasilkan buah yang baik pula. Sebab dari buahnya lah kita mengenal batangnya, kita mengenal pohonnya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.